Selamat malam, mahasiswa main balap di mana pun Anda berada. Mungkin saya di benua lain sama Asa, jadi Anda sore, saya udah malam itu. Ini sekarang ini jam 21.34, spesial ini podcast malam-malam karena Asa saking sibuknya. Besok kalau kita nggak bisa membahas kan jadi apa ya saya, jadi sudah basi gitu saya. Jadi malam ini, tapi gambling ya saya. Kita nggak tahu nanti kalau ada informasi terbaru. Ya Kita moga-moga sebutkan. nggak ada. Nggak ada Tadi ya? kan balapannya kan selesai jam 1 jam 30 menit ya, start Iya, jam kurang 6 lebih. jam 6 WIB, selesai jam 19.33 1 jam 33 menit. Normalnya 2 jam setelah lomba itu sudah nggak ada perubahan. Jadi moga-moga ini lancar. Jadi teman-teman yang nonton ini pagi ya, teman-teman nontonnya Senin pagi, tayangannya pagi, tapi kita syutingnya tadi malam, Ya, jadi Minggu saat ini malam. malam kita ya. Dari malam karena saya mohon maaf ke Mas Dewo, malah Mas Dewo yang ke studio podcast ini malam-malam. Saya malah di apartemen di Jakarta. Iya. Karena ya saya besok memang kebetulan Senin ini jadwalnya agak padat di Jakarta, jadi nggak bisa syuting. Takutnya kalau nggak sempat syuting, maksa-maksa nanti malah nggak bisa tayang. Ya udahlah, Mas Dewo malam ini aja langsung. Ya. Jadi saya dan saya itu cuma mau nunjukin, jadi teman-teman nggak ada salahnya kita belajar berkomitmen, komitmen, ya gitu ya saya. Oke, sebenarnya Iya. saya mau pakai kaos dari Asa. Ini kaosnya memang jujur enak sekali ini, tapi nggak saya pakai karena apa? Yang satu nabrak, yang satu nggak bisa menyalip. Jadi Ya, ini papayah rule, ya, ya. papayah pakai H ini, bukan Papaya papayah, harusnya papayah. warnanya lebih gelap dikit Mas Dewo karena papayanya busuk hari ini. Oke, papaya gitu. Jadi gini saya di kereta banyak orang yang DM terus ada yang bilang stupid ya waktu itu hari Sabtu ya. Siapa itu si Lewis Hamilton kalau salah ya waktu itu ya. Iya, Ya terus ada beberapa sih. ya, Leclerc nabrak, ya yang Piastri bilang nabrak. ya, tapi yang ngomong stupid kan apa Lewis Hamilton ya. Saya tuh Ya, tanya kenapa gitu kan. Ya ini qualifying nabrak Om stupid ini. Ya wajar dong, ini kan qualifying hari Sabtu. Kalau orang Jawa bilang Sabtu itu kan Setu kan. Jadi stupid dong, bener tuh. Cuman minggunya pakai pit atau enggak gitu kan. Ternyata yang stupid minggu pit ya cuman Oscar Piastri jadinya begitu kan. Jadi Sabtunya stupid, minggu pit dia. Nah juga makanya waktu nabrak saya tanya anak saya satu kata untuk Oscar Piastri. Jam dinding. Oh ya udah benar. 100 untuk kamu, cerdas kamu nak. Kenapa jam dinding? Nempel di tembok. Oh iya, dia muka tembok memang. Oke, kita bahas. ya. Tapi mumpung sebelum kita bahas hasil kan biasanya hasil duluan. Tadi saya minta Iya. tolong bahas kualifikasi sebentar karena memang Oh ya penting banyak. ya. Saya dari tadi malam sampai tadi pagi Ya, sampai kewalahan karena saya sampai nggak bisa balesin karena begitu banyak kejadian kemarin kok bisa Srul gitu. Waduh, saya tadi pagi sebenarnya pengen bikin fit ya ya. untuk main balap minimal jelasin apa yang terjadi di qualifying tapi nggak sempat, mohon maaf. Jadi saya rangkum di sini di awal sebelum kita bahas lomba. Jadi yang terjadi adalah cuaca memang unik, eh, tidak hujan beneran, hujannya timing hujannya itu luar biasa. Kemudian yang utama adalah angin. Jadi teman-teman media itu bilang pagi atau siang sebelum Ya. qualifying itu anginnya kenceng banget. Dan angin kalau di kota seperti ini kan pohon-pohon kalau kita lihat di TV kan Ya. goyang-goyang luar biasa, kotor, daun-daun, ranting-ranting segala macam. Terus yang penting lagi adalah gusty wind. Jadi kita mungkin di Indonesia nggak experience dengan angin angin apa ya namanya? Angin wah gitu maksudnya. Oh Anginnya itu ya, ya bukan digas gitu ya. bukan angin konstan, tapi anginnya kayak Ya. nempeleng gitu. Nah, kebetulan saya SMA-nya di Kansas, Mas Dewo. Kansas Ya. itu salah satu ibu kotanya tornado, twister. Oh. Jadi yang namanya angin di atas 50 km per jam itu biasa. Jadi saya dulu kalau misalnya anginnya lagi kenceng, kalau Ya. jalan kaki ke sekolah saya harus nempel tembok. Oh ya. Karena kalau enggak agak bahaya. Jadi anginnya kemarin itu sampai 50 km per jam. Yang ngomong Piastri itu setelah lomba. Nah, 50 km per jam itu kan tidak konstan. Dan belum tentu headwind. Kita belum tentu menabrak angin. Nabrak angin ya. Bisa didorong. Nah, didorongnya itu bukan didorong konstan. Didorongnya itu bisa didorong tiba-tiba. Nah, itu yang Oh. untuk mobil-mobil F1 yang dilari di kecepatan 200 km per jam misalnya, lalu tiba-tiba ada angin nambah 50 km per jam dari belakang, itu kan Ya. sangat berpengaruh pada tempat ngerem segala macam. Dan katanya Piastri kemarin yang parah itu tikungan 34 itu tempatnya kolapinto nabrak itu. Dan itu
kenapa kok di situ banyak yang bablas atau nabrak, karena kalau satu lap anginnya 50 km per jam, jadi kita hati-hati, lap berikutnya nggak ada angin, jadi Ya, normal. Lap berikutnya lagi ada angin lagi kayak gitu. Nah itu ya, yang bikin pembalap itu tidak bisa. Jadi setiap lap itu kayak tebak-tebakan anginnya ini bakal bagaimana gitu. Kalau angin dari samping, oke, angin dari depan, oke, tapi angin dari belakang ini, kalau orang jalan, kita jalan normal, tiba-tiba ada yang dorong dari belakang gitu kan. Itu kan eh, mobil-mobil F1 ini kan sangat sensitif terhadap ya. aerodinamika ya, sangat angin ya. Eh, Sulit untuk menjabarkan karena itu tidak sama dengan mobil kita di jalanan gitu. Pengalaman saya pakai mobil yang aerodinamika kan cuma naik Formula BMW sekali Mas Dewo tahun Ya. 2007. Itu waktu tikungan panjang di Sepang itu, saya pikir ini nggak tahan ini bannya. Tapi kayak ada tangan yang mencengkram gini, itu Ya. anginnya nggak kelihatan itu. Nah, kalau angin ini tiba-tiba lepas, kan saya melintir kayak gitu. Nah, Ya, ya, ya. jadi ada angin atau ada tidak, ada udara menekan atau tidak itu sangat ngaruh gitu. Nah, khusus di Azerbaijan kemarin, angin itu adalah anginnya tidak bisa ditebak di mana. Jadi Oh, jadi Piastri ada, tidak, kenceng, tidak, ada kenceng itu. jadi kayak Iya. didorong enggak. Jadi kayak anak kecil iseng-iseng jongkrakan temennya gitu loh kira-kira kayak gitu. Oh iya, ya. Nah, Makanya saya kemarin dari kejadian angin-angin itu kan yang tersinggung kan si ini ya, Sunoda saya. kenapa? Kurang ajar. Selama ini saya kan angin-anginan gitu kan. Terus habis itu timingnya juga ingat teman-teman kualifikasi kemarin itu 1 jam 58 menit. Saya itu nonton startnya itu sebelum acara pernikahan. Saya datang di acara pernikahan. Ya, Sampai acara pernikahan saya mau pulang itu belum selesai. Jadi sebagai catatan, balapan ini tadi minggu malam itu iya. 1 jam 33 menit. Qualifyingnya 1 jam 58 menit. Ada 6 red flag. Nyebelin banget nontonnya. Jadi kesimpulannya ke teman-teman kalau mau nonton di Azerbaijan itu kalau mau murah nonton qualifying atau kualifikasi ya. Iya, lebih lama Lebih durasinya. lama daripada balapan. Nah, itu juga bikin kan semakin sore cuacanya mungkin makin hujan segala macam Dan sehingga suhu ya, suhu juga pengaruh suhu ya. juga turun. Ya, Nah, Norris kenapa tidak bisa memaksimalkan peluang? ya. Karena dia ngomong kesalahan saya adalah saya keluar pertama. Jadi ketika saya keluar pertama itu hujannya sedang nyiprat-nyipratnya gitu. Jadi dia yang Oh iya, apes. Sehingga dia nggak dapat ya tetap apapun dia harusnya kan bisa memaksimalkan ketika Piastri lagi beda zong kan peluang. harusnya dia Ya, yang maksimal gitu. betul. Nah, itu yang jadi dia lost opportunity dan itu berlanjut sampai lomba. Nah, kemarin itu ada hal lain lagi saat qualifying adalah ban. Ban yang dibawa Pirelli ini kan C6 sama C5, jadi satu step lebih soft dari tahun lalu. Nah, pembalap-pembalap ini kayak nggak yakin mana yang cocok buat qualifying. C6 yang soft atau C5 yang medium. Ya, Banyak yang bilang medium lebih cocok karena dia bisa kalau kalau dibilang panasnya itu bisa lengketnya itu bisa sampai akhir akhir lap. ya. Yang ban soft yang C6 itu di akhir lap itu apa kayak kehilangan optimalnya gitu. Sehingga ragu-ragu pakai yang mana ditambah dengan ada air, ada angin segala macam. Jadi sangat sulit. Jadi dua ban ini kayak sama-sama nggak penting, sama-sama ada nggak enaknya gitu. Nah, yang konyol yang Ferrari kan, yang ban yang dipakai Lewis itu yang dipinginkan oleh Leclerc, tapi yang Ya. dipinginkan Leclerc itu dipakai Lewis, jadi dua-duanya pakai ban yang sama-sama nggak mau. akhirnya, akhirnya Lewis out di Q2, Leclerc malah nabrak di Q3. Jadi ya apakah itu berarti Ferrari bagong? Ya mungkin juga enggak kan ada kalkulasinya semua pasti. Cuman si cuacanya lagi kayak main tebak-tebakan ya bagaimana lagi akhirnya dapat grid yang acak itu. Ya. Ya, kok yang konstan ya cuman Verstappen Mas Dewo ya itu mau diganggu apa aja ya nggak masalah. Ya, sorry, Sas. Kembali ke masalah ban tadi mumpung topiknya ban. Jadi ban ini berbeda dengan tahun lalu. Ya, Jadi tim-tim ini data belum selengkap tahun lalu begitu. mungkin Bannya. datanya sudah lengkap Mas Dewo karena ban ini kan sudah dipakai di Monaco, sudah dipakai di lomba-lomba sebelumnya. Ya, Cuman yang kemarin tidak bisa ditebak kan cuacanya aja gitu ya, karena angin, kotornya Mas Dewo kan lintasannya ya. kotor banget itu. Iya tadi banyak daun-daun jatuh juga Berserakan tadi. ya. Ya, Dan qualifying yang makin sore itu kan juga mungkin ketika bikin kalkulasi qualifying 1 jam 1 jam setengah selesai gitu 1 jam ya, seperempat mungkin. Tapi ini kan sampai 2 jam. Kan itu nambah nambah dan ingat
qualifying tadi malam itu kan 1 jam lebih lambat dari race ini Mas Yo. Ya, Jadi saat kita syuting ini kan kira-kira baru selesai qualifying kan. Jadi dia lebih petang, lebih mendekati gelap gitu, lebih ya, mendekati maghrib ya. sehingga temperaturnya beda, belum lagi kalau ada rintikan hujan dan lain-lain. Jadi ya kacau semua kemarin. Ya bagusnya adalah hasil kualifikasinya menarik gitu, bikin deg-degan. Ya, sebelum kita lanjut, ini kita mau hasil dulu atau bagaimana, Ya, teman-teman? kita ke hasil karena kita Ya, akan banyak bahas ya, Red Bull. Maaf ini. Eh, ini ya. ya top 10. Selamat Max Verstappen, 2 lomba berturut-turut menang. Nanti kita bahas ada apa di Red Bull ini karena dia kembali membuka peluang tetap juara dunia tahun ini. Apalagi kalau McLaren bikin kesalahan terus. Bagong terus ya. Jadi Ya, papayanya busuk terus maksudnya. Terus Russell ini juga luar biasa karena dia sedang sakit sebenarnya. sakit apa, Sa? Nggak tahu kan, mungkin mungkin diare, mungkin demam atau flu atau apa nggak tahu, tapi dia Pokoknya bilang kurang fit gitu ya. kurang fit ya, sedang sakit, tetap bisa nomor 2. Seandainya qualifyingnya lebih baik, mungkin dia bisa ngancam Verstappen. Tapi karena Betul. qualifyingnya kurang, dia tetap bisa nomor 2, itu hebat sekali. Sainz nomor 2, nomor 3, start Ya. nomor 2, finish nomor 3. Dia nggak bisa ngelawan Russell di akhir, tapi bisa membendung Antonelli. Jadi podium pertama Williams sejak 2017 masuk. Ya Allah, 2017. Semindu berarti ya saya. Windu. Dan ini terakhir kali juga di Baku, waktu itu nomor 3 juga Stroll waktu itu masih. Oh, masih stol waktu itu. Masih Stroll. Dan itu Stroll harusnya nomor 2, disalip di garis finish sama Bottas. Bottas di Mercedes masih. Iya. Jadi saking lamanya. Dan ini Sainz habis lomba langsung bilang ini podium terbaik dalam karir saya katanya. Wah, luar biasa gitu. Maksudnya Ya. ini pembalap yang terbuang dari Ferrari, tapi ya sekarang mulai menemukan iramanya eh, di Williams. Jadi ya bagus Dendamnya lah. keluar ya saya. Dendamnya keluar ya. Albon belum podium loh ya. Tapi poinnya banyak. Poinnya banyak tapi nggak podium. Ya itu tadi Iya. bilang, ini nanti kalau logikanya Ferrari kan, kamu podium terus tapi nggak menang. Itu Iya. jadi. Kimi Antonelli kembali ke formnya nomor 4. Iya. Liam Lawson, wah ini salah satu pembalap terbaik kemarin. Tanpa DRS dia bisa bendung beberapa pembalap belakangnya di akhir itu. Mobil Iya. Racing Bull lagi on ini. Betul. Dan bukan top speed kayaknya, keluar dari tikungannya kenceng banget, nggak bisa dikejar. Keluar tikungan kenceng, luar biasa itu traksinya. Iya. Tsunoda akhirnya nemukan tempat yang baik gitu, karena sebelum lomba ini dia sudah ngomong sebenarnya. Red Bull sudah mulai menemukan apa yang saya butuhkan. Ternyata Oh, ditunjukkan di hasil, nanti kita bahas. Ya ini Lando Norris hanya bisa dapat 6 poin. sayangnya ini. Aduh, padahal kalau dia 1-2 dengan Piastri kan selisihnya 7. Sa, Seandainya kemarin pit stopnya benar, dia tuh peringkat 5, dia dapat 10 poin. Sa, eh, Max sempat ngomong juga kan saya harus cepat dulu karena apa? Ini McLaren kan walaupun di belakang nanti nyalipnya juga gampang gitu. Saya membayangkan juga, Max ini langsung lari cepet-cepet karena pasti McLaren akan kejar tuh. Tapi waktu ada ya sebelum balapan ada teman yang WA juga, ini nanti gini, lihat dulu McLaren startnya kayak apa. Loh, udah nabrak tempo duluan. Ya, dan Norris kan biasanya startnya nggak bagus. Jadi tadi Iya. juga kehilangan Tadi satu dibahas posisi. khusus saya, dibahas Ya, khusus ya. nanti Ini kita McLaren bahas kan, khusus. gila ya. Kita pikir udah, ini pasti akan gila. Ternyata kan enggak. Lanjut Sa. Lanjut, ini Ferrari, Ferrari. dua-duanya peringkat 8 dan 9. Tuh, Iya, ini, aduh, padahal praktis sempat 1-2 kan hari Jumat. iya, Tapi saat qualifying berantakan, akhirnya saat lomba juga kesulitan. Nah ini yang Ferrari nanti mungkin ada masalah lebih besar juga yang konsekuensinya akan lebih panjang. Saya tadi sebelum podcast bilang ke Mas Dewo, mungkin minggu depan kan kosong. iya. Kita mungkin bisa syuting satu bahas tentang Ferrari gitu. Kenapa? Itu Ferrari ya. Kita nyoba bikin SWOT analisis prospeknya Ferrari ke depan bagaimana gitu. Iya. Karena kayaknya ada tanda-tanda ini bakal bahaya. Bakal bahaya. Nah, kemudian ya Ishak Hajar tetap dapat poin. Nah ini Iya. mohon maaf hasil klasemennya saya harus uh, copy dari website Autosport yang saya crop, tapi ya ini hasil terbaru. Piastri 324 poin, tidak nambah apa-apa hari ini. Norris masih 25 poin Mas Yo. Ya, satu Aduh, race, salah balapan ya. satu race.
Tapi kalau misalnya mereka berdua satu dua kan Norris harus 4 kali masih. Ya. Sayang kan. Sedangkan sisa lombanya hanya 7. Tapi apapun bisa terjadi dan kalau itu kembali lagi kayak Kimi menang cuma 1 poin, nyesek itu Oscar. Oh iya, sangat. Dan nanti bakal banyak muncul konspirasi teori McLaren ingin Norris yang juara dunia. Karena sudah mulai banyak yang WA kayak gitu. Cuman ya kita lihat nanti lah kayak gitu. Itu nggak dicari itu tadi yang pasang ban lambat tuh kebangsaannya mana? Wah, Wah, bisa dikunjungi itu, bisa disewani. ternyata orang Australia ya. Terus kemudian ya Verstappen diam-diam dia Ya, hanya 69 poin dari Piastri. Jadi masih menjaga kans, bahkan kalau bisa dibilang membuka kembali peluang masih bisa juara dunia. Karena dia sudah menang 2 kali berturut-turut dengan cara yang sangat meyakinkan. ya, Jadi ini kan apakah berarti mobil Red Bull ini sudah kembali ke atas atau sirkuit spesifik di mana sirkuit itu butuh yang high speed kan kebetulan Baku sama Monza punya kemiripan gitu. Nah, low downforce lah minimal. Minimal Red Bull kalau low downforce bahaya kayak gitu untuk yang lain. Nah, ini Russell masih 212, Leclerc dan Hamilton hanya nambah 1-2 poin tadi. Antonelli juga di sini, Albon. Albon ini poinnya 70, Sainz ini masih peringkat 12, masih 31 poin. Tapi separuhnya didapat di Baku. tapi bonusnya juga separuh lebih besar daripada Albon ya. Ya. Ya kalau kita Bonusnya. ngomong akhir tahun nanti Mas Yo, walaupun Albon top 10 di klasemen, Iya, yang diingat kan nanti Sainz. iya. Ya itu makanya nggak enak kan. Ya, Hajar masih peringkat 9 dan Hülkenberg masih peringkat 10. Stroll juga masih 11, Sainz sudah 12 sekarang. Nah ini klasemen konstruktor, McLaren kemarin punya kans untuk ngunci konstruktor tapi akhirnya tertunda, harus menunggu mungkin Singapura 2 minggu lagi. Tapi poinnya masih sangat jauh ya. Cuman Mercedes sekarang lompat ke nomor 2, hanya 4 poin di atas Ferrari. Dan Red Bull sekarang hanya 18 poin di belakang Mercedes. Nah ini 2, 3, 4-nya ini makin ketat. Ya. Apalagi kalau Tsunoda bisa nyumbang poin sekarang. Sumbangsihnya udah kelihatan ya Sunoda ya. Ya, Sumbangsihnya ya. ya. Seandainya nanti Tsunoda 7 lomba terakhir bagus, kemudian Red Bull bisa peringkat 2, ya Tsunoda hanya butuh sepertiga akhir season untuk membantu yang lainnya Verstappen Ya. semua. Ya Williams sudah 101 poin Mas Yo. Ini Williams ini poinnya tahun ini sudah setara dengan 7 tahun terakhir digabung. Lebih banyak malah. Lebih banyak malah. Nah ini dia kayaknya aman di 5 seperti kita ngomong di awal musim, dia harusnya nomor 5. RB sekarang udah 72, Aston Martin nyangkut di 62. Aston Martin kalau sirkuitnya high speed nggak bisa banyak suara ya. Ya. Kemudian Sauber juga seharusnya kemarin bisa lebih baik tapi nggak bisa nambah poin. Bortol itu finish nomor 11 ya kemarin. Kemudian Haas nyangkut, Alpine susah kayaknya. Susah ya betul. Kalau saya jadi Alpine, saya masukkan lagi Duhan minimal untuk adil lah sampai akhir musim. Kayak Betul. gimana. Nah kita Ya. sekarang ngomong Verstappen Mas Dewo, karena Oke. Setelah kita ngomong ya. ini orang yang perfect semuanya. Jadi dia statnya bagus, dia start pakai ban hard ya teman-teman, karena dia mengantisipasi eh, ini kan satu stop, jadi selama mungkin antisipasi safety car, red flag atau hujan, sehingga dia pakai ban hard. Sementara 3 di belakangnya ini rata-rata pakai kuning, pakai medium. Tapi dia ternyata ya pakai ban yang mana aja nggak masalah karena dia langsung check out dari awal. Bahkan dia bisa pit stop terakhir nunggu yang lain. Jadi nggak ada ancaman sama sekali. Ya tapi kan Istimewa. ya tapi ini Red Bull kan sama ya antara Tsunoda dan Max kan sama-sama pakai hard. Sementara yang lain ada Ya. yang pakai Antonelli pakai dikasih medium. Ini kan tim berarti kan punya strategi khusus ya. Tapi kenapa berbeda sekali dengan Max dengan Red Bull? Apakah dia pede sekali bahwa memang di sini dia kuat gitu? Ya enaknya start di depan kan dia bisa mendikte Mas Yo. Dia bisa mendikte strategi juga dan dia bisa lebih tenang apalagi sirkuit ini kan bukan sirkuit yang meliuk-liuk. Ya, Jadi tikungannya tikungan relatif patah-patah sebenarnya sehingga mungkin tidak perlu ban antara ya tadi ban antara ban medium dengan hard mungkin nggak terlalu jauh. Dan terbukti kan kemarin juga apapun bannya speed stopnya juga nggak jauh-jauh amat. Kalau McLaren dia pasti pede pakai medium karena mobil ini terkenal awet ban iya, sehingga dia pakai medium itu awetnya sama kayak tim lain pakai hard. Kira-kira ya, kayak gitu. Jadi dia dia punya alasan sendiri kenapa pakai medium. Tapi kalau
Max Verstappen ini dengan pakai yang harus dia lakukan hanya satu, pastikan startnya di depan itu aja. Dan begitu start di tikungan pertama dia nomor satu udah selesai. Karena sangat sulit bagi Williams untuk nyaingi lah. Karena top speednya Red Bull bagus banget ya. Tsunoda kemarin kelihatan kan sulit banget disalip. Antara itu power unit Honda atau setelan aerodinamikanya Red Bull ini memang di track lurusnya lagi bagus-bagusnya. Ya setelah itu udah dia tinggal ngatur pace-nya aja. Dan yang lucu adalah di akhir lomba, kalau kita melihat ada mobil-mobil di belakangnya tarung semua pakai DRS segala macam, Ya, yang dapat fastest lap malah Max. ya betul betul betul. Jadi Betul. jadi ya ini ya udah dia memang udah ini kayak Max waktu zaman dominan 2022 sampai 2024 ini. Ya, Dia dia nggak perlu ngoyo kalau orang Jawa bilang. Jadi ya luar biasa ini Max. Salut dan eh, sebelum kita bahas kenapa kok Red Bull bisa kayak gini, ya Tsunoda juga sudah bisa dapat apa ya performanya ya, karena ya dia dapat poin itu sudah seharusnya, tapi cara dia mendapatkan poin dengan cara membendung Norris begitu lama dengan tekanan seperti itu dia bisa fighting racing. Bahkan saat di tengah-tengah lomba pun ketika krunya bilang tambah pace segala macam, dia bisa merespon, itu kan indikasi bagus Mas Yo. Karena kan ya, sebelum ini kan kita nggak tahu ada apa dengan Tsunoda ini. Nah, sebelum lomba ini Tsunoda sudah ngomong di press conference kepada media, dia bilang kayaknya Red Bull sudah menemukan kebutuhan saya gitu. Dan kebutuhannya adalah mobil yang lebih bisa ditebak saat race. Jadi yang dibutuhkan itu race pace katanya. Bagaimana caranya mobil ini bisa lebih konsisten. Kalau sebelumnya mungkin hanya Max yang bisa nyetir, tapi ya. kalau mobil ini bisa lebih konsisten kan saya bisa nyetir dan Max bisa lebih baik lagi. Dan itu yang dilakukan oleh Terjadi Red ya. Bull dalam beberapa lomba terakhir. Dan itu kita harus ngasih kredit ke Lauren Makis Mas Yo, ke bos barunya Red Bull yang menggantikan Christian Horner. Kan dia ditanya kalau nggak salah habis Monza atau sebelumnya malah waktu mobil ini mulai bagus, apa peran kamu di kembalinya Red Bull ini? Dia bilang nggak ada sama sekali. Itu Max katanya, itu tim katanya. Jadi dia sebagai leader dia ngomongnya kayak gitu. Iya, Tapi kalau lihat saya baca-baca komentar atau lihat tulisan kolumnis-kolumnis itu banyak yang bilang sekarang ini kalau Red Bull itu meeting atau diskusi itu sekarang lebih selain lebih adem itu juga lebih fokus ke teknis. Karena karena dia orang mungkin teknis ya, backgroundnya dia lebih backgroundnya teknis lebih daripada teknis. Christian Horner ya. Betul, Horner mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin Iya, apakah itu politik ataukah itu apa. iya, Apalagi saat Horner terakhir di sana kan ada perpecahan di dalam kan dalam iya, artian ada yang kubu dia, ada yang bukan kubu dia gitu. Nah, iya, Lauren Makis ini lebih teknis bicaranya. Jadi dia lebih bisa memberdayakan engineer-engineer hebat yang ada di Red Bull ini gitu. Kan banyak orang hebat di Red Bull itu walaupun sudah ditinggal banyak orang iya, topnya tapi kan ya itu fungsinya manajer Mas Dewa ya. Dalam artian dia bukan harus dia yang melakukan, tapi dia bisa membuat orang lain bisa melakukan. Itu kan pentingnya prinsipal kayak gitu. Nah, jadi dalam konteks ini setelah dia kembali performa Red Bull bisa bangkit lagi. Itu kan berarti mungkin dia nggak ngapa-ngapain dalam konteks dia tidak ikut megang obeng, dia tidak ikut ketik iya, komputer, tapi dengan adanya dia orang-orang di Red Bull ini jadi bisa lebih fokus lagi kerjanya sehingga oke, kita maunya apa jadi satu suara lagi kayak gitu dan lebih mungkin kalau sebelumnya mungkin terlalu Verstappen sentris atau apa mungkin sekarang lebih pragmatis ya lebih oke, kita nggak boleh terlalu ke sana juga ini harus apalagi entah apa yang mereka putuskan kan hal detail-detail itu kan kita nggak tahu tapi salut untuk Lauren Makis karena tim ini bisa bisa jadi kohesif lagi bisa jadi satu lagi iya. dan Pak, dan tim yang dia tinggal juga bagus gitu ada Alan iya, Permin juga di situ. iya. Jadi ini sorry, saya tuh takut kalau motong nanti saya dikira undercut ini. Nggak apa-apa. Oh, undercut. Nanti saya overcut lagi, Mas. Jadi undercut itu. Sorry. Jadi ini menarik ya karena ketika Red Bull dengan Christian Horner seperti itu terpuruk, ada orang baru yang lebih teknis bisa bangkit lagi. Berarti selama ini Red Bull itu sebenarnya bukan mobil yang maaf ya, kategorinya masih menakutkan seharusnya. Kalau Seharusnya. ketemu orang yang pas, gitu Ya, kan? ya, Nah, tapi dua balapannya apa bisa kita ambil kesimpulan? Karena sirkuit tadi saya bilang ini Monza ya. dan ini sama. Yang ketiga nanti di mana kita pengen tahu juga gitu.
Jadi kalau kita lihat kan mobil yang di ini habis qualifying ya. Jadi Ya, mobil yang dibawa di Baku ini kan kurang lebih speknya sama dengan yang di Monza. Low downforce, kejar top speed, kemudian serahkan kepada pembalapnya untuk menghandle ya, di tikungan. Yang jelas kalau kita lihat 7 lomba tersisa, mereka akan kuat lagi di Las Vegas minimal di Las Vegas. Dan mungkin ada kalau ada sirkuit yang cenderung high speed lagi, mungkin mereka bisa bisa lebih bertaring. Tapi ya, kan yang sekarang jadi ujian adalah, oke, mereka sudah menemukan cara mobil ini lebih ramah untuk pembalapnya. ya, Dilihat dari Tsunoda, bukan dari Verstappen. Nah, dalam settingan low downforce, mobil ini kuat banget. Jadi ya, bahkan bisa dibilang yang terbaik mungkin. Nah, pertanyaannya adalah apakah di sirkuit-sirkuit yang relatif lebih normal, ya, ini bisa seperti itu. Mungkin Singapura agak susah karena itu street circuit banget ya, street ya, circuit yang sesungguhnya gitu. Tapi habis itu kan ada kota di Austin, di Texas, Circuit of the Americas yang walaupun naik turun tapi ya anulah itu sirkuit aerodinamika lah. ya, Kemudian ada Meksiko yang di altitude, di ketinggian, di mana udaranya tipis, dan itu menuntut downforce. Nah, itu akan jadi ujian lagi. Nah, kita tunggu seperti apa. Kalau memang ternyata Verstappen bisa ganggu McLaren atau ganggu dua besar di sirkuit seperti itu, dia benar-benar masih punya peluang. Apalagi nanti McLaren kan musuhnya bukan hanya Red Bull, Mas Yo. Jangan-jangan kayak di sini kan, Red Bullnya bisa nyuri satu atau dua, McLarennya disalip Ferrari, disalip Mercedes. Mercedes. Mercedes juga keri loh ini. Nah, makanya terus diganggu Williams, Iya, diganggu Racing Bull. Nah, ini kok tiba-tiba mendekati akhir musim kok jadi ketat lagi gitu. Nah, ini yang tambah menarik. seru lagi ya. Jadi ya, ini nanti yang jelas mobil ini Red Bull sudah kembali ke Benar ya. jalur yang benar, jalur juara lah. Tinggal sekarang seperti apa di sirkuit lain. Memang tahun depan kan regulasinya berubah total, Mas Yo. Tapi kalau tim ini bisa mencari solusi, menemukan solusi untuk masalahnya, kan berarti itu pertanda baik untuk tahun depan. Tim ini tetap harus diperhitungkan gitu. Tinggal tanda tanyanya tahun depan adalah power unitnya gitu aja. Ya. Jadi ya luar biasa. Max ini Grand Slam ya. Dia menang, mimpin 100% lap, pole position, fastest lap. Wasem, hebat. Jadi selalu mengatakan Max yang terbaik, selalu terbaik gitu kan. Tapi kalau kita lihat juga tim ini kan sekarang menemukan seperti yang Asa tadi bilang. Ini jadi kan memang kemarin itu ada ketika bentrok itu antara aduh kasihan Christian Horner yang membangunkan ada rasa itu ya. Ya, Terus kemudian mengambil dari anak perusahaan yang ternyata luar biasa di situ gitu kan. ya. Mikis ternyata kan bisa membangun lagi semangat sudah Asa tadi bilang ini raksasa yang perlu ada orang yang membangunkan menyemangati kembali lagi. Nah satu lagi saat sekarang ini kita berharap jangan sebentar foto ini cukup mengganggu nih fotonya Max sedang melihat ban ini. Berapa tahun lalu dia nendang-nendang banyak dia marah-marah kan ya kan itu tahun berapa itu dia nendang-nendang banyak. Ini Nah dilus-elus ini. iya, geser sedikit selain Red Bull. Ini Ya, mau kita mau cari musuhnya McLaren. Mercedes Mercedes. gimana? Iya, Mercedes gimana, Ya, Mercedes ini sebenarnya kalau saya kategorikan sebenarnya agak mirip dengan Ferrari ya Mas Yo ya. Dia tanggung kan. Dia di high speed bukan di apa sirkuit konvensional bagus semua, tapi tidak ada yang istimewa. Ya, Cuman dia sudah nyuri kemenangan di Kanada satu. Dan dia jadi kan kayak gini terus. Waktu McLaren kuat dia juga ngancam, tapi nggak bisa menang. Terus sekarang Red Bull kuat, dia juga ngancam, tapi nggak bisa menang. Jadi dia posisinya sebenarnya kayak Ferrari gitu. Jadi memang menurut saya sih ini sama Ferrari setara sebenarnya. Tinggal nanti Ferrari mungkin harusnya lebih unggul di trek lurus, ini lebih unggul di sirkuit-sirkuit yang lebih aerodinamika. Cuman uh, eksekusinya lebih bagus Mercedes gitu aja nah belakang. ini yang saya mau tanyakan, Ini kalau Eksekusinya lebih bagus ya. iya, yang ini saya mau tanyakan. Terbukti kan tadi dengan ban yang berbeda, kemudian tahu-tahu Russell di belakang. Iya. Dan ini hebatnya di Baku ini Mercedes split strategi Mas ya. Jadi si Kimi Antonelli start pakai ban medium, Medium, ya, sedangkan Russell start pakai ban hard. ya, Jadi dia buka dua peluang gitu. ya, ya, Dan itu eksekusinya bagus karena Russell kan kita tahu Russell ini jago juga menghemat ban. Jadi ketika Russell harus dipush sampai lap
30-an lebih, hampir 40 mungkin kayak gitu dia bisa terus sampai 30-an ya. Ya dia bisa terus memaksa bannya dan ketika dia ganti ban ya dia bisa bisa ngambil alih posisi gitu. Dan tegas kan Mercedes ini tegas Mas. Ketika Kimi Antonelli nggak bisa nyalip siapa itu? Lawson ya. Alasan Bisa ya. nyalip Lawson, Russell kan sudah mulai bilang kasih aku kesempatan, aku bisa lebih Ya. cepat gitu. Nah, tapi caranya tidak dengan tim order di jalan. Ya. Kimi dipitkan kan. Ya. Kimi dipitkan, Russell yang pressure. Nah, ketika Russell mempressure, ternyata dia juga nggak perlu nyalip. Karena apa? Lawson harus merespon Antonelli kan. Karena kalau Ya. nggak, Lawson diunderkan sama Antonelli. Akhirnya Lawson yang pit stop. Akhirnya malah si siapa? Si Russell yang Betul. lepas. Jadi itu Hajar atau Lawson? Lawson harusnya. Jadi si siapa? Russell kemudian bisa fokus ke depan dan dia karena Williams mungkin bannya Ya. tidak seirit Mercedes dan Mercedes. normal pace-nya juga Mercedes mungkin lebih cepat jadi bisa Betul. diambil alih saat pit stop gitu. Akhirnya Ya. finish nomor 2 dan finish nomor 2-nya kan relatif Verstappen jauh tapi Jauh. eh, siapa Sainz juga nggak bisa Kan. ngapa-ngapain gitu. Ya. Ya. Itu yang bikin apa solid banget lah. Sayang posisi startnya nggak bagus gitu aja. Ya. Kan apa ngulangi lagi saat qualifying itu kan eh, Verstappen sebenarnya juga dirugikan karena waktu Piastri nabrak itu harusnya waktu itu Lando sama Verstappen lagi hot lap karena kan yang waktu terbaiknya kan harusnya yang sebelum red flag, sebelum hujan. Tapi yang terjadi kan hanya Verstappen yang bisa memaksimalkan setelah red flag. Ya itu jadi akhirnya ya Russell terlanjur tertinggal saat start. Seandainya Russell start nomor 2, mungkin balapan tadi jauh lebih seru karena dia mungkin bisa ngimbangi minimal ngasih pressure ke Max. Verstappen. Tapi itu Ya. tidak terjadi. Nah, Ya. yang penting lagi ya pasti ya Antonelli bisa dapat poin lagi. Berarti kan dua pembalap ini akan lanjut ya tahun depan. Cuman Russell belum tekan kontrak aja. Mungkin masih ada pasal-pasal yang belum sepakat, belum sepaham, Belum cocok. belum cocok. Ya. Akhirnya yang paling seru sekarang ya pasti Williams. Mas Yo. Ini Ya. luar biasa ini. Ini topi saya William loh, saya asli loh. Tuh. Nemu. Jadi beli topi William, tapi saya pikiran saya ke Jordan saya, ingat nggak? Iya, kuning. Mas Dewa ini teman-teman, kalau kita nonton, begitu lihat oh siapa yang seru, dia langsung bongkar lemari. Aku pakai yang mana? Aku pakai yang mana? Nggak, sekarang udah stop lah, beli tanaman aja. Karena istri saya bilang jangan selingkuh, jangan cari istri lagi. Ya udah, aku tak main tanaman biar selalu dekat sama daun-daun muda. Oke, boleh. Nah, kita ke William. Ya, Ini Asa selalu bilang William ini di track tertentu dia akan menonjol. Saya suka karena apa? Ya tahu diri kan. Kalau saya nanggung seperti tadi nanggung itu kan lebih baik ada yang dikorbankan kan. Dan ya, ternyata kan hari ini pembuktian William, betulkah? ya. Karena William ini seharusnya di sirkuit-sirkuit yang track lurus, Track lurus. itu kan dalam beberapa tahun terakhir kan itu kekuatannya dia gitu. Dan kekuatan itu dia bisa jaga. Sayangnya kan kemarin mungkin di Monza nggak maksimal, di sirkuit-sirkuit cepat sebelumnya juga nggak maksimal. Baru di Baku ini kan yang ya agak tertolong alam juga gitu ketika Ya, qualifying. Tapi kan kalau dia nggak punya pace-nya, walaupun ditolong alam ya tetap nggak bisa kan masuk kayak gitu. ya Jadi karena 51 lap. satu lap. Nah Ya, sayangnya Albon kemarin justru malah yang pertama celaka kan saat ya, qualifying. Seandainya Albon nggak celaka, mungkin dua Williams ini bisa ikut ngacak-ngacak depan ini seru karena Sainz jadi punya bumper kan kayak gitu. Tapi ya, ya apapun tetap tetap nomor nomor 3 lah, tetap podium itu dan iya ternyata lama sekali Williams gak naik podium ya. Podium yang normal ya Mas Yo, bukan ya, waktu Russell di Belgia. Teman-teman tadi ngomong enggak kan di Belgia Russell naik podium. Ya tapi ya. waktu itu kan hanya apa safety car kan itu bukan balapan. Podium yang benar-benar balapan itu 2017. Jadi ya ini luar biasa gitu. Ya, senang sih lihatnya karena kan apalagi sains gitu. Seandainya kemarin Mas Yo, seandainya ya ini kan ketika kan kadang-kadang tiap tahun kita dapat lomba yang aneh. Ya, Gasly jadi juara, ya betul. siapa Ocon jadi juara itu kan Ya, ini belum terjadi tahun ini kan. nyaris. Nyaris. Ya, bukan bos drama ini sama Sainz. Ini kan termasuk udah langka juga tahun Ya. ini. Seandainya ada apa-apa pada Verstappen lalu yang Ya, menang Sainz kan Mas ya, Dewo Ferrari belum menang loh.
Dan tadi kalau doanya Lawson terkabul, Lawson bisa menang. Lawson tadi udah berdoa loh, waktu Piastri nabrak, Ya, kemudian safety car, dia berdoa semoga safety car di track 50 lap. Tinggal tinggal 1 lap, dia bisa. bisa podium. Bayangin kalau yang menang Sainz, Iya, Hamilton dia tuh ditendang karena Hamilton datang, ini iya, Ferrari nggak menang-menang, malah dia yang iya, menang. Itu kan apa ya? Ada yang akan bilang itu karma kayak gitu. Tapi iya, ya minimal kita semua tahu Sainz ini pembalap hebat gitu. Sayang kalau dia tersia-sia di tim yang tanggung gitu. iya. Nah, untungnya ya Williams ini walaupun belum Tanggung. ya masih tanggung tapi trajektorinya arahnya kita sudah bisa melihat gitu. Karena ini tim yang punya potensi ya tetap apapun punya potensi. Ini kan tim bersejarah Mas Yowo. Ini Betul, waktu saya mulai suka F1 tim yang paling menyebalkan menang terus ya ini gitu. betul, Dan Siapapun pembalapnya juara dunia nggak peduli dia nggak butuh satu pembalap ganti-ganti nggak apa-apa kayak gitu. secara harga pasaran, Sainz berarti masih tinggi dong sini saya kalau melihat pembuktian ini. Iya, minimal justifikasi Williams bayar dia mahal kan. Iya, Kan Williams mendatangkan Sainz kan dengan harapan dia akan bisa membantu kita dapat satu posisi lebih baik juga. Kalau pembalapnya Sainz, mobilnya kan nggak bisa sembunyi kan. Siap tim kayak gitu kan, so. Kalau kita mengambil pembalap yang kuat, kan iya, mobilnya nggak bisa sembunyi lagi. Kayak Ferrari iya, punya Hamilton kan nggak bisa sembunyi dia. iya, Ya, nggak bisa sembunyi berarti wah ini ada kelemahannya di situ. Nah ini iya, minimal ada tambahan Albon pengalaman, tapi Sainz jauh lebih pengalaman di tim papan atas. Pernah di Ferrari, pernah di McLaren, pernah di Renault. iya, Jadi Sainz akan bisa membantu lebih ke depan lah. Dan Sainz ini kan juga udah bukan muda lagi, udah 30 kan. Jadi dia sudah prime prime banget. Jadi mungkin Sainz kalau dia ingin jadi juara dunia ya dia harus membawa tim ini ke atas. Dia sudah tidak bisa lagi mengharapkan pindah ke tim lain. Kecuali mungkin deal-dealan sama Mercedes, oke Antonelli sekolah di sini, aku nemani Russell misalnya. Kan kita nggak tahu. Kan iya. sama-sama Mercedes. Dan bosnya, Kalau manajernya beda ya? manajernya kan si James Allman. Dulu kan yang di Mercedes. Ini Oh, yang ini kan tangan kanannya Toto dulu. iya, Ya, siapa tahu nanti ada deal-dealan. Udahlah, Mercedes ingin 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 lebih kuat tahun depan. Antonelli sekolah dulu lagi di Williams, iya. Sainz ke sini sambil kita lihat nunggu nanti Verstappen seperti apa kayak gitu. Ya, tapi ini nggak ada gosipnya. Ini cuman kita asal ngomong aja. Tapi itu eh, Siapa tahu terjadi kan kita nggak tahu kan siapa dia. tahu Formula terjadi. One kan kita nggak tahu juga kan? Eh, Apalagi ini kan tim yang ya sama-sama Mercedes lah gitu. Iya. Nah, kecuali ada Damri F1 tim kan pilihannya baru ini. Tapi lihat Mas Dewa, Williams dapat podium tuh kayak menang ya. Kalau kalau foto ini dipajang tanpa ada fotonya Red Bull, orang kira yang menang Williams ini. Makanya kalau finish itu biasa langsung tutup sama matiin, sedangkan nonton tuh. Tapi kalau tim kecil yang menang, saya tunggu sampai selesai saya tuh pengen lihat kegembiraan mereka. Iya. Dan tadi ini saya lihat setelah pasca lomba kan kalau Sky Sport kan ada interview-interview lalu bahas-bahas yang banyak dibahas tadi Sains. Jadi ya Iya kan? bagus lah. Ya kapan lagi kan mungkin bosen juga ngomongin ngomongin yang lain. Iya kan ini benar-benar dapat bansos ini bantuan sosial didoakan orang banyak. Dan tadi lihat kan penonton di shoot, ada cewek yang Iya iya. ini aduh keren sekali gitu. Saya tadi nontonnya itu ya untung masih lengkap so, karena pesawatnya kan biasa di Indonesia agak delay. Jadi saya landing, jadi saya start itu masih di jalan di mobil menuju apartemen. Jadi turun dari mobil naik ke lift itu aduh jangan mati HP-nya. Begitu sampai apartemen nyalain TV, jangan sampai putus gitu nontonnya. Ya, ya. Tapi ya karena kan ada potensi safety car macam-macam kan. Iya. Walaupun Katanya pada hujan. Walaupun pada akhirnya ya malah nggak ada red flag, nggak safety car cuman di awal, malah lamaan qualifying ya ini. Jadi ya, tapi ya oke lah gitu, maksudnya. Kita bahas Lawson Mas Dewo. Wah, Oke, kita Lawson ini menarik sekali. Ini Lawson ini menarik sekali ya. ini yang saya Apa? maksud tadi Mas Dewo, di akhir lomba itu. Iya, Sunoda ini kebetulan lagi nggak ada DRS ya, tapi Sunoda dapat DRS untuk nyalip dia. iya, Eh, Norris punya DRS untuk nyalip Sunoda, untuk iya, nyalip Lawson. Lewis Hamilton ini loh sampai punya DRS juga ditahan sama kereta DRS ini.
Iya, Tapi dia yang malah yang di depan yang tidak punya DRS ini malah yang kelihatan paling tenang. Dan kalau dilihat dari syutingan helikopter, iya, apa kekuatannya Racing Bull ini? Kan top speednya juga nggak seperti yang lain gitu. Walaupun dia saudaraan sama Red Bull ya. Jadi mungkin iya, mungkin ada triknya Red Bull itu yang dikasih tahu ke dia gitu. iya. Tapi kan dia bukan Red Bull gitu. Tapi ketika keluar dari tikungan Mas Yo, setiap keluar dari tikungan, tractionnya itu kayak ngut gitu. Jadi Tanggung di jawab ya. belakang itu walaupun punya DRS, keluar dari tikungannya kalah duluan itu. Luar biasa ini. Antara itu cara mengemudinya Lawson yang memastikan dia masuk ke tikungannya halus supaya keluarnya bisa cepat, atau ya memang mobil ini karakternya seperti itu gitu. Nah ini tapi baiknya buat Lawson adalah kan kalau kita lihat foto ini Lawson sama Tsunoda kan sama-sama terancam out tahun depan. Jadi Iya, ini kabar baik untuk keduanya gitu. Untuk Lawson ya tolong jangan buang saya dulu. Ini saya sudah mulai menunjukkan hasil dengan situasi tim yang kondusif, iya, dengan fokus tim yang membantu. Ada Hajar saya juga sudah bisa ngimbangi. Sedangkan untuk Tsunoda kan dia sudah nggak bisa mengandalkan Honda masuk. Dia iya. benar-benar harus kalau bertahan dia harus menunjukkan merit gitu, kemampuan murni gitu, bukan lagi backingan Oh, udah. korporasi Jepang ya. Ya, pusat ya. Kadang kan sekarang sudah mulai belakangan sudah mulai rame kan bahwa Hajar Iya, yang akan gantikan dia. Kalau betul. Hajar gantikan dia, lah Tsunoda apakah ke Racing Bull? Belum tentu juga gitu. Nah ini yang dua pembalap yang sedang butuh pekerjaan ini, butuh masa depan karir ini tadi malam terselamatkan. Dan ternyata ini karir finish terbaiknya Lawson ternyata. Ya kan bagus banget ini, Bang. Bagus banget buat dia maksudnya. Dia Iya. bisa, dia punya potensi untuk apa ya? Ya bukan hanya bertahan kan. Dia bisa oke, karirku ternyata tidak hancur, aku bisa nata lagi kayak gitu. Karena Iya. kalau ternyata dia di akhir musim dia dominan di atas Hajar kan bukan tidak mungkin dia balik lagi ke Red Bull. Karena yang di Red Bull kan belum tentu salah dia itu. Dia baru 2 lomba diganti. Dan sudah banyak bukti ya. Perez juga udah, ya kan? Ya kayak gitu. Ini kan ya itu tadi mungkin dengan adanya Mekis itu kan eh, tim teknisnya grup Red Bull ini mungkin lebih lebih stabil kayak gitu. Dan Dan lebih mungkin lebih netral atau mungkin lebih logis mau melihat orang ya saya bukan karena dia nggak bisa, karena dia nggak bisa ternyata mobil yang sulit sekali dikendalikan begitu kan? ya lebih logis lah, benar itu. Ya lebih logis ya. Lebih pragmatis lah, lebih. Oke. Ya, Ya, ini kita harus sama-sama loh ya. Ini kita nggak usah mikirin fokus ke Verstappen atau apa ya. nggak. Kita harus sama-sama ya. Dan ironisnya kan Mas Dewa kalau Horner dulu itu terlalu fokus ke Verstappen, justru sekarang keluarganya Verstappen yang ikut mendepak dia keluar kan. Jadi, Ya. jadi buat apa fokus ke satu? Lebih baik ke semua gitu. Itu kayak pengusaha kalau lagi mau pemilu ya Mas Dewa. Oh, dua kaki ya. Tapi Dua ini atau menarik ya, tiga kaki. ya. Saya menarik ya, Lawson ini dapat P5 ini kan menarik ya. Kadang-kadang maaf ya, pembalap dari tim papan tengah atau bawah itu dapat posisi karena sesuatu yang luar biasa. Ini kan enggak, karena dia kualifikasinya bagus, dia start dari nomor 3. Kalau misalnya kalah itu ya memang, kalau menurut saya memang wajar, nanti pasti akan kalah dengan tim-tim besar. Karena apa? Ya semua teknologi mereka lebih maju gitu kan. Sehingga benar kan kalau tadi kita lihat di apa trek lurus, wah ngambilnya gampang banget. Loh, Sedih. kalau kita lihat hasil qualifying kemarin, Max saja bilang kan hati-hati McLaren. McLaren nggak bisa nyalip. Iya ternyata benar-benar. Jadi kan pace-nya Racing Bull kan lumayan berarti RB Ya, ini. Jadi ya kalau kita lihat hasil qualifying, wah ini nanti Sainz bakal dimakan, iya, Hajar sama Lawson akan dimakan. Ternyata nggak juga gitu. Kompetitif semua di depan. Ferrari malah yang nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. betul. Jadi ya luar biasa lah ini. Ayo Mas Yo, Ya, sekarang tema yang kita paling paling menyebalkan saya Mas Yo. kita ke Pepaya majalah ya. busuk. Ya, papaya, papaya, Papaya. 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 Ini capturean saat pit stop yang menyebalkan itu. Ya, Jadi sampai sebelum pit stop ini, strateginya McLaren udah luar biasa itu. Kan di awal dikasih tahu Lando, kamu plus 10 kan. Itu tandanya oh, rencananya pit stop lap berapa ditambah 10 lap, paling kayak gitu. ya, Hebat, pakai ban medium dia bisa sampai sejauh itu. Kita tahu ya, mobil McLaren ini banyak irit. Cuman kan yang kita nggak tahu adalah kalaupun dia menjauh apa maksudnya pit stopnya selama mungkin sejauh mungkin apakah cukup untuk nyalip Leclerc gitu karena ketika di belakang Leclerc kan nggak bisa nyalip juga gitu ya, dan waktunya kan butuh 20 detik sedangkan Leclerc hanya 18 detik di belakangnya tapi ternyata McLaren ngitung loh itu Mas Yo kenapa ya McLaren membiarkan kan saya ngitung yang di bawah-bawah aja lah Mas Yo McLaren hitungannya bagus Mas Yo Leclerc ini kan di belakangnya
mobil-mobil lain termasuk Lawson kan, kayak gitu kan. Ya. Kalau Leclerc tertahan di mobil-mobil itu, maka ada peluang asal speednya, pace-nya Norris ini Oh, sesuai harapan, ya, dia bisa overcut gitu, bisa nyalip setelah pit stop. Dan hitungan itu benar loh Mas Yo. Kalau pit stopnya normal, 2,5 detik misalnya, Norris keluar di depannya Lawson loh. ya, Norris keluar di depannya Lawson, dan dia saya yakin lebih cepat daripada Antonelli di depannya. Tapi yang terjadi malah pit stopnya 4, berapa detik gitu. Karena ini yang ban kanan depan ini nyangkut lagi. Ya ini harus ditanya, ini paspornya orang ini paspor apa ini? Perlu disewani nih. Jangan-jangan orang Australia. Nah, ini jadi segala kalkulasi presisi yang dilakukan McLaren itu sia-sia karena ngeknya salah. Iya benar Sa. Kalau saya tadi kita lihat kan juga pace-mu tambah ya kan itu kan Ya, dia karena biar dia bisa undercut atau apa. Ternyata kan masalah lagi overcut Mas. Ya. uppercut. Ini Ya. apa yang akan dilakukan McLaren? Padahal McLaren kan termasuk tim yang paling cepat dalam melakukan. Ya itulah kenapa kok 2 lomba terakhir ini Norris pit stopnya bapuk semua gitu. Ini sampai speechless saya ngomongnya. Kan tadi ada yang teman-teman juga banyak yang WA saya juga. Ini kenapa Mas? Aduh kok tanya aku deh, aku bukan di McLaren yang bilang kayak gitu. Cuman saya pikir berarti Norris ini memang satu ya Mas ya. Kan kita menunggu setiap pembalap kan kita selalu ngomong ini. Kayak Harry Lombok juga ngingetin saya. Jatah bad Siap. race-nya itu, jatah sial itu loh. Iya. Piastri sudah ngambil loh, so. Bukan Iya. Piastri ini dalam 2 hari bikin 3 kesalahan. Satu nabrak saat qualifying, jump start, kemudian nabrak saat lap pertama. Jadi 3 kesalahan. Jadi jangan-jangan kesalahan dia tahun ini udah dihabisin semua nih dalam 2 lomba, dalam 2 hari. Ya Itu kan? kalau dari Piastri ya, tapi kan bisa juga ini faktor keberuntungannya si Norris sudah mulai muncul walaupun dikit-dikit ya. Kita nggak tahu juga. Nah, Ini kan dikit banget Mas Jo, maksudnya. Jadi Piastri out kemarin saat qualifying ya, begitu Piastri nabrak, saya sama Bruno Moreira pemain saya ya, Persebaya itu kan juga mania F1, dan dia ya. ternyata waktu kecil balapan sama anaknya Barrichello gitu, pembalap Oh, go-kart ternyata. Terus jadi banyak ngobrol tentang go-kart di Brazil juga waktu itu. Nah, waktu Piastri nabrak itu pas kita di atas panggung gitu, wah nabrak kita bilang kayak gitu, wah kamu happy dia bilang kayak gitu kan. Terus, nah, sampai ke ayo Norris. Norrisnya malah start nomor 7, jadi nggak kacek gitu. Maksudnya nggak selisih. Jadi saat qualifying pun Norris sudah buang peluang kayak gitu. Oke lah, start nomor 7. Terus kemudian minimal kamu bisa finish 5 besar lah. Kalau ngelihat depanmu seperti itu kan masa nggak bisa kamu 5 besar. iya betul. Podium susah kayak gitu kan. Iya. Kamu harus, kan hitungan Sebanyak kita mungkin ya, selalu sebanyak mungkin poin. sebanyak mungkin poin, karena kalau 1-2 itu kan selisihnya 7. Jadi Iya. kalau 2 McLaren ini 1-2 kan kita hitung kapan hari itu Norris harus menang 5 kali di depan Piastri untuk nyalip. Nah ini kan dikasih kesempatan Piastri 0 poin. Kalau kamu nomor 5 kan kamu 10 poin gitu. Jadi kan Iya. dari minus 31 ke minus 21. Kan lumayan gitu. Maksudnya 21 sisa 7 lomba. Kan Untuk berarti ngepres cukup ya. 3 kali. Berkurang Iya. banyak gitu. Iya. Hanya dapat 6 poin. Dan itu pun dia sudah secara eksekusi lomba Norris sudah benar gitu. Dia sudah oke, aku nggak Iya. bisa menang. Oke, startnya kesalip Leclerc, tapi secara Iya. strategi dia bisa 5 besar gitu. Iya. Pit stop. Ya, makanya ini paspornya apa orang ini ya? Kok ngasih? Akhirnya Norris hanya 6 poin. Itu 1 poin lebih sedikit daripada kalau menang di depan Piastri. Iya. Kan akhirnya selisihnya masih 25. Walaupun kalau Piastri apes lagi 1, Norris menang 0-0 sudah. Ya kalau kayak gitu. Kalau Norris apes lagi, Piastri menang lagi, selesai. Selesai, betul. Plus ancamannya Norris sekarang Mas Yo, Max ini menang terus. Kalau Max Verstappen ternyata mobilnya benar dan bisa menang terus ini di 2 lomba ke depan, Iya. ya McLaren kan harus mulai mikir sekarang. Siapa Amankan itu? Piastri. Piastri yang poinnya lebih tinggi diamankan Iya, ya. diamankan Piastri, akan dikorbankan Norris. Makanya Norris ini sudah kecepit sudah gitu. Dia ke depan nggak kena-kena, yang belakang deket sekarang. Aduh, Dek Norris. Memang mungkin saya pikir begitu pit stopnya jelek itu langsung saya terus terang teriak tadi. Aduh, ya memang mungkin takdirmu nggak boleh juara dunia tahun ini kayak gitu. Takutnya kamu tambah sombong nanti ya. Itu dia. Kabur kamu. Tak kabur. Apes banget. Padahal
Ini loh dikasih kesempatan emas. Ya, Piastri nabrak dan Piastri ini sudah bikin kesalahannya teman-teman. Jadi saat start dia jump start kan itu. jump Dia start ya. startnya kecepatan, kemudian dia nahan, start lagi, kemudian mencoba nyalip mungkin dia di sisi yang kotor. Kata dia sih dia tidak bisa menebak turbulence katanya. Jadi mungkin karena dia nggak pengalaman di belakang Mas Dewo, ya, di depan terus selama ini ya. Dia nggak sadar kalau di belakang tuh anginnya lebih kacau kayak gitu. Sehingga dia salah perkiraan dan akhirnya nabrak dinding karena kehilangan kontrol. Nah, itulah jadi jatah apesnya dia atau jatah bikin kesalahannya udah diambil. Ya, sudah diambil ya. Udah Dan diambil. cerdas ya. Ternyata dia pembalap paling cerdas ya. Dibanding Kenapa? pembalap-pembalap lain. Jadi ketika nabrak, terus dia DNF, itu yang lainnya kan bingung, stres kan santai. Ternyata di dalamnya itu udah bawa pisang, udah bawa handphone, duduk nonton ya, balapan dari handphone, makan pisang. Pinter kamu, Ra. Itu tiket mahal loh Mas Dewo, di pinggir tembok. Lah iya dan udah bawa handphone, udah bawa pisang. Pinter kan ini, udah pacaran. Yang lain kan stres, emosi, terus kembali lagi gonceng, ini kan nggak santai aja. Dan dia menyikapinya bagus sih kan. Memang Ya, weekend ini kayak jongnya dia lah gitu, apesnya dia lah. apesnya dia. Jadi ketika free practice satu, power unitnya sempat masalah. Kemudian ingat ini sudah mendekati akhir akhir musim ya, berarti eh, umur umur komponen ini akan mulai berperan ini sekarang. Norris kan mesinnya sudah meleduk gitu. Nah Ya, ini ada masalah power unit tapi nggak sampai penalti bisa diatasi. Kemudian karena dia nabrak hari Sabtu, sasisnya harus diganti. ya, Untungnya sasis itu bisa diperbaiki on time sehingga tidak kena penalti, tidak harus start dari pit lane misalnya. ya, Tidak melanggar park frame. ya. Dan setelannya diverifikasi FIA tidak berubah. Jadi kamu masih boleh di tempat startmu yang di 9 itu. Jadi sudah banyak apesnya ini udah diambil semua gitu. Power unit ada tanda masalah, kesalahan, ganti chassis, tidak start di pit lane. Ini sudah diambil semua sama dia. Berarti kan Jadi bahaya juga ya. bahaya juga kalau kalau kita ngomong apa Iya. hukum Statistik probabilitas. probabilitas ya. Dia sudah diambil semua ini apa masalah dan kesalahan, masalah apes sudah diambil semua gitu. Nah, Dek Norris ini disebar rata ya. Dicicil, dicicil ya. Dicicilnya ganggu semua lagi kecil-kecil. Jadi pintar loh tadi sampai nggak pulang nonton pakai handphone ketika Norris pit stopnya bermasalah, dia juga ngambil handphone tinggal pit stop, kesalahan pit stop termasuk bagian dari balapan loh. Gitu. Iya, Gitu dia. iya. Paling waktu pit stop dia bilang kapok, bilang kayak gitu. Terus, Bagian dari Piastri, balapan. Piastri juga kan orangnya dingin gitu. Jadi ketika press Ya, conference kan jawabannya juga bagus waktu habis qualifying ya. Nah, dia bersyukur tim saya tidak bekerja sampai jam-jam berlebihan. Dia sudah merepotkan timnya. Jadi dia nggak ada nyalahkannya, nggak adanya. Jadi siapapun gitu ya. dingin banget ya. Memang ya ini kelas ini pembalap. Oh kelas nabraknya Kelas juga ini. milih nabraknya temboknya juga milih. LV yang ditabrak. Branded ya, pinter ya. Pinter. Branded banget. Lumayan kamu Flexing dapat gitu. exposure, aku minta tas. Satu lagi yang perlu kita bahas, ini kan cukup menarik ya. William sudah Ferrari. Ferrari masuk. Oh ya, sudah. Oh, belum Saya Ferrari. Ya. Nah, Ferrari, Ferrari. cuman sempat ngambil satu capturean ini Ya, Lewis waktu ngejar Norris terakhir itu yang sampai mepet. mepet-mepet. Kalau lomba kelihatan teman-teman ya saat qualifying semua akan semepet mungkin ke ini barrier pengaman ya, ini bukan tembok ini. Eh, Ya, ini bahan yang bisa diganti itu. Mepet banget, tapi ketika lomba semua agak jauh loh. Semua agak jauh karena nyari aman kan. ya, Tapi Lewis ini maksa sampai mepet-mepet lagi di akhir lomba itu karena dia kan nempel Norris lagi itu. ya, pengen nembak ya. Cuman ya Ferrari ini tanggungnya lebih parah daripada Mercedes dan peluang dia menang hilang lagi satu. Ingat waktu hari Jumat itu saya bilang wah Ferrari kuat ini. Bisa mungkin kesempatan Ya, emas untuk nyuri menang di Baku. ini ya, betul. Tapi ya nggak terjadi. Sekarang kalau kita ngelihat situasi lomba-lomba lain, ya mungkin sisa Las Vegas. Kecuali tiba-tiba mobil Ferrari bagus di Amerika di Amerika ya atau Brazil. Amerika dan Brazil ini agak mirip toh. Cepat flowing, agak high downforce tapi cepat. Ya agak-agak China dikit lah, agak-agak Shanghai. Shanghai kan menang sprint Lewis Hamilton. Tapi kalau realistis mungkin kans terbesarnya menang ya di Las Vegas. Cuman di sana nanti Red Bull akan kuat. Ya,
Dan sorry Mas Jo, saya mundur lagi ke Norris. Norris sempat ngomong habis lomba tadi dia ngomong ya mobil kami memang lagi nggak maksimal di sini. Dan sekarang kita tahu bahwa di sirkuit yang low downforce mobil kita nggak maksimal, jadi mungkin nanti di Las Vegas juga akan seperti ini. Tapi dia masih yakin di sirkuit-sirkuit yang lain McLaren akan kembali ke kekuatan normalnya. Ya. Nah, soal Ferrari Sa. Jadi walaupun nanti kita akan kita bahas lagi ya, khusus pada minggu depan Insya Allah kita akan bahas lagi. Tapi kan kita lihat ini sebenarnya problem di mana itu sampai sekarang kan sudah ganti bos, Binotto udah diganti, hasilnya ya maaf ya belum maksimal juga gitu. Eh, sangat kompleks Mas Jo. Saya juga mikir terus kan Mas Jo saya tanya Ferrari ini kenapa kan saya pikir kenapa ya dia sejak ditinggal grupnya Schumacher itu kan dia Iya, iya, kesulitan menemukan kekuatan lagi gitu. Sedangkan tim iya, lain bisa naik turun, dia kok gitu terus. Tidak pernah jelek, tapi tidak pernah di atas gitu. Nah ini yang saya mulai ngumpulin bahan. Jadi mungkin iya. nanti teman-teman kalau ada waktu mungkin minggu depan sebelum Singapura kita akan bikin satu episode khusus membahas prospeknya Ferrari dan kenapa Ferrari bisa. Karena ini bukan sekedar orangnya siapa. Ini ada hal-hal lain yang mungkin Ferrari harus memikirkan. Dan Ferrari kayaknya sudah mulai mau bikin keputusan ekstrim dalam artian dia sebenarnya sudah tidak Italian sentris ya Mas Dewa karena bosnya kan Ya, juga bukan orang Itali juga gitu. ya, Cuman secara korporasi dia kan masih sangat Itali. Nah, ini yang mungkin harus diubah gitu. Dan ini harus kembali ke waktu zaman kita ngomong tahun 90-an Mas Dewa saat John Barnard. Wah, ini zaman Jean Alesi, Gerhard Berger, masih Ivan Capelli masih jadi pembalap di awal 90-an. Mungkin harus kembali ke setelan seperti itu. padahal kan Formula One ini identik bukan Italia tapi Inggris ya saya lebih lebih. Betul. Iya kan makanya Ya. kan orang Inggris juga kok kenapa sih Itali sentris sementara orang Italia saja kalau bikin menara aja miring gitu kan. Jadi orang bingung gitu. Ya orang itu bingung loh ngapain kamu nggak simetris gitu loh. Presisi gitu. Ya, itu juga dan kan ada gosip juga bahwa bukan gosip sudah kejadian sih. Eh, beberapa teknisi mesin engineer mesin utamanya kan sudah diambil Audi kayak gitu. Jadi ini juga harus wah ini akan seru akan bahas Ferrari minggu depan Mas. Ya oke kita Jangan di bahas spoiler. Saya ya ya. masih cari-cari informasi juga, ngumpulin Ya. bahan. Oke, jadi minggu depan kita akan ngomong Ferrari dan kita akan ngomong secara komplit, data komplit nanti sampai eh, jagoan SEO yang biasa membaca SEO juga akan kita undang. Kita nanti cari koko-koko yang bisa baca SEO kuda ini sebenarnya gimana sih gitu kan. Ini kuda beneran atau kuda poni gitu kan. Ada lagi Sah? Cukup Mas Dewo, udah Mas Dewo nanti kasihan orang tua kalau nggak pulang malam-malam ini kan nggak enak saya. Anu kena jam malam gitu Sah. Jadi, istri kan gitu. Jam malam ya? Iya. Maksudnya gimana? Pulang pagi, oke. Oke. Jadi ya teman-teman ini pagi kita tayang mulai jam 6 tadi tapi kita syutingnya ini sampai mendekati tengah malam. Jadi Sekarang 22.32 ini. tolong kita beri apresiasi kepada Mbah Dewo yang bersedia ke studio malam-malam. Sedangkan saya kan enak di apartemen, saya selesai ini tinggal beres-beres kamar tidurnya tinggal berapa langkah aja Mas Dewo masih harus ke rumah itu. Ya, sementara mobil saya kan bukan yang mobil modern yang kayak Asa ini kan sudah mobilnya ada komen ada apa komen apa ya namanya? Kalau apa ya? Kan komen itu kan ada komen apa sih? Kalau mobil tinggal sini ke sini ya ada kan. Masnya pakai sopir kalau saya kan enggak gitu. Jadi masnya saya komen apa ya? Oke, teman-teman, terima kasih ya teman-teman pada lelean semua di sini. Ini Ya. demi teman-teman semuanya semoga memuaskan. Asa ada tambah lagi sebelum kita tutup? Cukup, Mas Bro. Dan satu lagi teman-teman nanti insya Allah kita akhir Oktober saya akan kembali nonton MotoGP untuk kali pertama sejak tahun 2007. Iya. Sama Mas Dewo, kita akan bikin vlog nanti lucu-lucuan nanti MotoGP. Iya, kita lihat sunodanya MotoGP. Peko, ini nasibnya Peko ini, Peko Pak. Ya, Asa terima kasih, selamat bertugas di Jakarta, Jakarta ini ya kamu ya, ya di Jakarta. Jakarta ya. Semoga sukses. Teman-teman terima kasih semua ya sudah menemani kita sampai jam 10:30. Kita ketemu lagi dan sampai jumpa.